Ya, yang jelas langkah yang diambil oleh Anwar Satibi dan pengacaranya ini nyalinya bagus. Karena eh, memang itu adalah hak dari dari Anwar Satibi ataupun pengacaranya untuk melakukan pra peradilan. Kenapa saya bilang nyalinya bagus? Karena memang kalau kami berpendapat ya tidak pernah berubah pendapatnya. Artinya eh, Anwar Satibi ini ditetapkan untuk menjadi tersangka justru selain dari fakta hukum, artinya bukti-bukti yang dimiliki oleh teman-teman penyidik, dan kan minimal untuk menjadikan tersangka, apalagi dilakukan penahanan ini, teman-teman penyidik itu melakukan kehati-hatian, transparan, dan tentunya pasti ada bukti. Kan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Nah, begitu juga secara sosial. Tersangkanya apalagi ditahannya Anwar Satibi ini kan jawaban dari kegelisahan masyarakat, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seluruh masyarakat selama ini. Sehingga itulah maksudnya nyalinya pun bagus, selain secara hukum mereka ini diberikan hak untuk melakukan itu. Apakah nyali bagus ini karena di belakangnya ada Farhad Abbas atau seperti apa, Bang? Eh, Tentunya pasti ya, artinya dengan kehadiran Farhad Abbas di sini, mereka tambah pede. Anwar Satibi ini kan sejak awal ketemu dengan Farhad Abbas kan dia pede, seolah-olah dia selain mendapat bantuan hukum dari Farhad Abbas, dia seakan-akan akan mendapatkan perlakuan yang yang istimewa di mata hukum. Namun kan hukum tidak seperti itu. Dari awal saya katakan siapapun, termasuk adanya Farhad Abbas di sini, tidak akan merubah apa yang kami bongkar, apa yang kami ungkap selama ini. Kan saya begitu dari awal. Sejak justru saat itu pun, sebelum dari adanya Farhad Abbas sampai adanya Farhad Abbas pun saya sampaikan begitu. Tapi ya pastilah tingkat kepedeannya dengan adanya Farhad Abbas, Anwar Satibi ini pasti lebih pede, pasti mungkin saat itu lebih tenang. Tapi kan ini Mm-mm. bicara hukum, tidak bicara siapa yang yang mendampingi di sini. Karena pengacara kan tugasnya mendampingi, meluruskan. Kalau memang Anwar Satibi saat itu misalnya tidak salah, kan tentunya kan tidak akan dijadikan tersangka, tidak ditahan. Namun faktanya kan sekarang Anwar Satibi merenggut di sel, dia ditahan, dia sudah dijadikan tersangka, dan itu dari awal kami ungkap atau ingin menjelaskan ke publik. Dan sekarang itu ada jawabannya. Gitu. Lalu, oke, sidang pra peradilan sudah dilakukan ya, Bang ya. Cuman pihak dari kepolisian tidak hadir. Mungkin ini malah menguntungkan buat pihak Anwar Satibi atau seperti apa, Bang? Kalau menurut saya, kepolisian hadir atau tidaknya, ya secara hukum acara itu tidak pengaruh ya, kecuali memang tidak hadir secara berturut-turut. Karena ketidakhadiran dari teman-teman penyidik ini mungkin karena satu halangan, adanya pekerjaan, atau tidak memungkinkan untuk hadir. Tapi saya yakin setelah ya kemarin, ini kan dijadwalkan lagi, ada panggilan lagi ke ke teman-teman penyidik, teman-teman kepolisian, begitu juga ke pihak Anwar Satibi. Nanti kan ada panggilan, dijadwalkan lagi persidangan. Saya yakin kepolisian pasti hadir di situ. Karena kepolisian ini kan profesional tentunya melakukan itu gitu. Itu. Oke, lalu ya semalam juga saya
wawancara dengan pihak Farhad, dan dia tetap kekeh agar laporan uh, laporan dia yang di Bareskrim yang akhirnya sudah dilimpahkan ke Polda Bandung atas dugaan penengantaran oleh Lisna itu, dia ingin juga segera diproses, Bang. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum juga menanggapinya seperti apa, Bang? Maaf, barusan putus-putus. Gimana bisa diulang lagi nggak pertanyaan? Maaf. Jadi yang di Farhad Abbas juga mendesak agar kepolisian untuk memproses laporannya terhadap Lisna yang sudah dilaporkan di Bareskrim namun dilimpahkan memang ke Polda Jawa Barat ya. Um, dan ingin dan laporannya juga perihal penelantaran anak. Mungkin Abang menanggapinya seperti apa juga sebagai praktisi hukum? Ya, kalau masalah dilimpah ke Polda Jawa Barat atau ke Polres Sukabumi, itu hal yang biasa dalam penyidikan ya. Artinya eh, mungkin karena ini perkaranya yang dianggap kalau ke Mabes, kan kalau pertama tingkat dari kerusalnya atau tingkat dari viralnya atau tingkat dari eh, apa namanya imbas atau risiko perkara itu. Nah, itu di Mabes mungkin itu kan tidak ada, atau mungkin dianggap ini adalah perkara yang ringan sehingga itu dilimpah ke Jawa Barat, ke yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya Farhad pun selalu mendesak, ya itu pasti karena dia adalah pengacaranya Anwar Satibi yang berusaha, terutama Anwar Satibi ini kan dari awal menutupi kesalahan dia. Dari awal dia seolah-olah kebal hukum. Dari awal Anwar Satibi ini kan seolah-olah tidak melakukan kesalahan itu. Sehingga salah satunya adalah melaporkan pelapor yang ngelaporin dia, yaitu ibu kandungnya Nizam. Kan begitu. Dia melaporkan ibu kandungnya Nizam, terus dia melaporkan ibu tirinya yang sekarang ditahan juga ibu tirinya. Itu kan menutupi untuk menjadikan tameng dirinya dari suatu kesalahan. Nah, sehingga saat ini Farhad pun pasti sebagai pengacaranya mendesak hal itu gitu. Mendesak ibu kandungnya ini untuk segera ditahan. Nanti biar kepolisian membuktikan itu gitu loh. Tapi kan logikanya adalah dia pelapor. Anwar Satibi ini benar-benar melakukan sebagai terlapor. Anwar Satibi ini terbukti dan bahkan sekarang ditahan benar-benar melakukan apa yang dilaporkan oleh ibu kandungnya. Tapi ibu kandungnya sekarang mau ikut-ikutan dilaporkan. Nah, dari situ aja mungkin kita pun bisa menyimpulkan ending dari laporan Anwar Satibi ini. Kan seperti itu. Karena begini, Anwar Satibi ini, dugaan saya dari awal, dia bertaming, dia menutupi dirinya seolah-olah dia tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan penelantaran terhadap anaknya Nizam. Dan salah satunya dia melaporkan ibu tirinya klien kami ini setelah Nizam ini meninggal. Dugaan kami di situ, Anwar Satibi kan menutupi dia. Sehingga jangan-jangan ini ada orang yang berlagak seolah-olah pelapor, tapi dia adalah pelakunya. Kan itu yang kami sampaikan. Dugaan-dugaan itu yang kami sampaikan. Nah, hal itu dilakukan lagi kepada ibu kandungnya. Terlepas apapun permainannya, apapun yang dirancang, apapun narasinya, dari awal kan saya sampaikan itu. Kenapa tiba-tiba ada video yang seolah-olah menjebak ibu tirinya? Emang yang ditanyakan sama bapak itu di video, siapa yang nyiksa kamu, siapa yang melakukan itu? Enggak, itu nggak jelas apa yang ditanyakan, tapi tiba-tiba Nizam ini menjawab, mama. Kalau misalnya ditanyakan gitu, siapa yang merawat kamu selama ini? Terus dia, mama, diambil kata mamanya doang. Itu gimana? Nah, itu maksud saya, jangan-jangan ini adalah
disetting, jangan-jangan ini adalah suatu peristiwa yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok lainnya. Itu. Oke, siap, Abang. Oke, siap. Terima kasih, Abang, penjelasannya, Bang. Oke. Ini apa, Ya, satu lagi mungkin ada yang karena Asman mau sampaikan, Gi, tambahan. sidangnya Sampai. karena sidangnya masih ditunda, jadinya belum banyak hal yang bisa dikupas dari sidang pra peradilannya Ya, sebenarnya. betul. Cuman begini, Gi, Apa? di dalam peristiwa ini nih, ini secara publik kita bisa menelaah ini. Saat klien kita ini, TL, melakukan upaya pra peradilan, Anwar Satibi di hari yang sama, di sidang pertama di hari yang sama dijadikan tersangka, diperiksa dia. Oh iya, itu ada Dijadikan konspirasi tersangka. apa lagi tuh, Bang? Nah, Kok bisa samaan gitu ya? ya, begitupun kemarin. Begitupun kemarin. Kemarin Anwar Satibi melakukan upaya pra peradilan. Sidang pertama pra peradilan di hari yang sama, TR ini ibu tirinya atau istri dari Anwar Satibi ini dilimpah P21. Ada dua ada dua acara, ada dua serangkaian yang bersamaan dari dua peristiwa. Nah, ini tentunya di sini pun kita, tapi ini di luar konteks hukum, secara sosial kita pun juga bertanya-tanya, ada apa yang sebenarnya ini gitu. Kenapa harus selalu bersamaan hal itu gitu. Ya, kan? Ibu tirinya melakukan upaya hukum pra peradilan. Di hari yang sama, Anwar Satibi diperiksa dan dinyatakan dan dijadikan tersangka. Begitu juga hari kemarin, saat Anwar Satibi melakukan upaya hukum atau melakukan pra peradilan di hari pertama sidang, ibu tirinya dilimpah P21. Itu saja yang saya sampaikan. Artinya, hayu kita berpikir bareng-bareng. Terima kasih, G. Oke, siap. Berarti ada konspirasi di balik semua ini ya, Bang. Kira-kira ya, Bang. Ya, begitu. Oke, siap. Itu Oke, that was the last question. Terima kasih, Bang Acong, sama-sama, wawancaranya, sama-sama. Bang. Abang di Oke, Bandung, Bang? di Bandung, Oh, lagi ada kasus atau apa? yang libur panjang aja sampai kan mau masuk Lebaran ini. Hmm, iya, iya. Berarti Lebaran di Bandung, Bang? Enggak, di Jakarta. Hari ini gue kayaknya ke Jakarta malam ini. Oh, iya, iya. Oke, siap. Oke, Makasih, Ki. Bang Acong. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.